Jadi di pertemuan kali ini kita akan mencoba menggambar tangan ya, sama belajar bagaimana bentuk tangan itu kayak gimana. Dan aku harap kalian setelah pelajari ini bisa mencoba mengeksplorasi style gambar kalian. Jadi di sini kita udah punya 3 referensi dan 2 semacam tutorialnya. Kita mulai di bagian lengannya dulu. Kalian kan kemarin udah dikasih tahu ya kalau gambar apa tuh torso tuh kayak gimana. Torso tuh jadi singkatnya kayak gini ya. Nah, di sini kan ada kayak semacam ruangannya. Ini kita perpanjang dikit. Nah, jadilah semacam bahu. Nah, bahu ini nanti dihubungkan sama ini. Dan ini juga. Nah, di sini kita bisa lihat kalau sebenarnya bahu itu ada semacam bundarannya lagi. Nah, kita taruh bundaran di sini. Dan di sini ada semacam silinder. Kita taruh. Nah, bisa diingat ya kawan-kawan kalau sebenarnya ukuran silinder ini yang kita sebut lengan atas ini tuh sejajar sama tulang rusuk bawah. Habis itu ada silinder lagi. Nah, silindernya itu sejajar kurang lebih sama ini. Nah, anggap aja ini kaki. Nah, begini ya kawan-kawan. Nah, perlu diingat juga kalau di sini tuh ada semacam siku. Jadi kalau misal kalian mau gambar itu, ini misal tangan ya. Kan jangan kayak gini. Melainkan kalian ada semacam bundaran kecil dan itu fungsinya untuk siku. Nah, di sini sebenarnya ada otot lagi. Di sini sebenarnya juga ada otot lagi yang buat mencembung. Dan ini masuk. Ini menghubungkan dada. Barulah di sini kita masukkan telapak tangan. Telapak tangan itu bentuknya kayak gini. Semacam trapesium, tapi yang bawahnya ini yang bertemu dengan pergelangan tangan itu lebih kecil. Jari-jarinya sendiri kalian bisa mulai dengan aku sih biasanya pakai shape terbesarnya dulu. Jadi kalau misal aku menggambar tangan biasa itu gini. Semakin ke bawah, semakin ke atas ini, semakin kecil karena ini adalah jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan jari jari telunjuk. Nah, di sini jangan lupa ada jempol. Nah, jempol itu bisa diibaratkan kayak gini ya. Nah, bentuknya tuh kayak gini.
Kalian udah paham kan sampai sini? Kalau misal belum paham, tanya aja di grup. Nah, di sini kita bisa lihat anatominya. Kalau sebenarnya kenapa lengkuk apa tuh semakin ke sini semakin, bukan semakin kecil sih, kayak agak mengecil, karena di sini kita kan ada dua tulang nih. Nah, tulang yang satu ini tuh sebenarnya menghubungkan ke sendi. Nah, kita tulangnya ada dua, jadi kadang kalau kita ngerasain tangan kita tuh kayak bisa berputar-putar itu, dan ada kayak dua tulang yang berbeda, itu fungsinya biar bisa berotasi. Dan pembesaran ini sebenarnya dipengaruhi sama otot juga, tapi aku kurang hafal ototnya bagian mana. Nah, ini ototnya, ini otot lagi, ototnya masih sama, cuman mungkin karena faktor lemaknya juga. Kalau misal kalian mau menggambar tangan yang kayak gini, posenya pasti ada kayak gini. Jangan begini ya, tapi agak melengkung karena ini kulit. Nah, gitu ya kawan-kawan. Lanjut, kita latihan aja langsung ke tangan. Ini kita mau belajar tangan yang nomor 1 ini dulu. Ini nomor 2. Terus ini nomor 3. Bisa dilihat, kita ini analisis dulu ya. Jadi ini silindernya. Terus ini yang tadi aku bilang, trapesiumnya itu. Nggak terlalu menyesuaikan bentuk asli dari foto, nggak apa-apa kok. Nah, fungsinya kita di sini tuh menangkap garis besarnya aja. Mungkin aku kasih awareness dulu. Kalau misal bikin ruas-ruas jari, kalian usahain bikin bentuk overallnya dulu, bentuk keseluruhannya dulu. Di sini kayak teman-teman bisa lihat ya, kalau misal tuh masing-masing ruas, jarak antar jari satu dengan jari lainnya pasti ada kayak gap gitu kan. Ini gap kosong, ini juga ada gap kosong, ini juga gap kosong. Itu kalian bisa terapkan buat menggambar tangan kalian lebih alami gitu. Jadi kalau aku mau gambar kayak gini ya, di sini kita ada semacam otot. Nah, ini yang satu nggak kelihatan sebenarnya. Ini kita membesar, menipis. Ini juga ada semacam tulang yang menonjol. Nah, itu tuh fungsinya ini tuh referensinya dari sini. Nah, ini tulang yang menonjol itu. Jadi aku gambar kalian juga. Paling tricky dalam sebuah gambar itu emang tangan. Jadi kadang aku ya sebentuknya aja sih. Kalau misal kalian udah ngebentuk, wih pas nih tangannya, ya udah nggak apa-apa. Nah, apa ya? Yang bagian sini tuh, nah gini.
apa ya, kok aku nah terus ya, intinya ada semacam gumpalan bantalan itu yang membuat tangan kita itu terlihat dari dalam tuh kayak gimana. Sini ada urat dah, like that. Lanjut kita ke tangan yang sini. Buat ngebentuk kayak gini tuh biasanya tuh aku pakai objek 3D yang mana aku expand kayak gini. Kan jarinya masuk ya, masuk ke dalam sini. Ini sebenarnya perspektif sih, permainan perspektif. Jadi kalau mau perspektif gitu kalian kayak pinter-pinter aja mainin objek sama besar kecil objeknya. Di sini aku mau mengandaikan jari ini sebagai silinder. Nah, kelihatan kan? Terus ini terakhir kita analisis dulu. Seperti yang aku bilang, kalau jarak antara jempol dengan jari telunjuk itu ada lekukan. Agak kayak gini. Silinder tapi dipotong, ditambah tengah lingkaran. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Dari aku mungkin segitu, bisa menyampaikannya segitu aja. Kalau kalian udah punya cara yang paling asik versi kalian sendiri buat menggambar tangan, bisa sharing ke grup juga. Atau mungkin kalau kalian belum punya cara yang paling asik buat menggambar tangan sama apa lengan, kalian mungkin bisa latihan-latihan yang ada di PDF yang dikasih sama Kak Hanum itu ya. Sekian dari aku. Terima kasih.